Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari keempat dalam 49 Days Devotional Father Blessing. Di hari yang keempat ini saya mau sharing tentang like father, like son. Tentunya istilah ini sering kita dengar. Ada juga kita mendengar buah nggak jauh dari pohonnya. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap kita dalam proses kehidupan pasti melewati fase sebagai seorang anak. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sudah mengalami sebagai orang tua, tapi pernah menjadi sebagai seorang anak. Seorang hamba Tuhan, Ed Cole mengatakan bagaimana kita keluar menentukan bagaimana kita masuk. Nah Bapak Ibu Saudara, jika kita keluar dari fase anak-anak dengan terluka, pasti ketika kita menjadi orang tua kita akan melukai anak kita. Jika kita keluar dari fase anak yang sering dituntut, maka kita menjadi orang tua yang suka menuntut. Jika kita keluar dari fase anak yang dituntut berprestasi, maka ketika kita jadi orang tua, kita juga bisa menuntut anak kita untuk berprestasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, khususnya para orang tua, jangan membanding-bandingkan anakmu. Seringkali di dalam keluarga ada anak yang menjadi favorit ayah, ada anak yang menjadi favorit ibu. Tetapi Tuhan mau para orang tua memperlakukan, mengasihi semua anak dengan kasih yang sama. Satu kali saya bertanya kepada papa saya, "Papa, apakah papa bangga sama Hendy?" Papa saya berkata seperti ini, "Hendy, semua anak papa bangga. Semua anak papa adalah jantung hatinya papa." Bapak Ibu Saudara, papaku yang belum sempurna bisa berkata seperti itu. Saya percaya itulah hati Bapa Sorgawi. Setiap kita adalah jantung, ada di hatinya Tuhan. Kita adalah jantung hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita melewati fase seorang anak tidak pernah dipuji, maka ketika kita menjadi orang tua, kita sulit memuji anak kita. Ketika kita menjadi anak, kita sering dipersalahkan. Ketika kita menjadi orang tua, kita sering mencari kesalahan dan menyalahkan anak kita. Jika kita waktu jadi anak, kita jarang dipeluk. Ketika kita jadi orang tua, kita sulit memeluk anak kita. Bapak Ibu Saudara, inilah pekerjaan si jahat. Iblis merusak hubungan antara orang tua dengan anak. Tuhan datang untuk memulihkan kehidupan kita. Yesus datang agar kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah Bapak Ibu Saudara, semakin kita tidak menyukai sifat orang tua kita, maka sifat kita akan sama persis seperti orang tua kita. Bahkan kita lebih buruk dari orang tua kita. Satu kali saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan, dia tidak suka waktu itu sebelum dia jadi hamba Tuhan, dia tidak suka dengan ayahnya yang adalah pemabuk. Bapak Ibu Saudara, sebelum dia dipulihkan Tuhan, dia jadi pemabuk bahkan lebih parah dari ayahnya. Apa yang tidak kita sukai, kita akan menjadi seperti apa yang tidak kita sukai. Saya melayani satu retreat. Ada seorang ibu, dia bersaksi dia sangat benci, tidak suka karena mamanya mendidik dia dengan keras dan kasar. Ketika dia menjadi seorang ibu, dia melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Dia mendidik anak-anaknya dengan keras dan kasar, bahkan lebih jahat dari ibunya. Apa yang tidak kita sukai, kita akan jadi sama seperti apa yang tidak kita sukai. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang. Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi kita agar kita dapat mengampuni orang tua kita yang telah melukai, menyakiti hati kita. Pengampunan memulihkan kehidupan kita. Pengampunan memulihkan hubungan yang rusak. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hubunganmu hari-hari ini dengan orang tuamu? Buat Bapak Ibu saya masih punya orang tua, bagaimana hubunganmu hari ini? Kalau ada luka di hatimu, rilis pengampunan, kasihi mereka sama seperti Tuhan sudah mengampuni dan mengasihi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara menemukan seorang anak yang memberontak?
Pernahkah Bapak Ibu Saudara menemukan ada seorang anak yang tidak mendengarkan perkataan orang tuanya? Pernahkah Bapak Ibu Saudara menemukan seorang anak yang penuh dengan persaingan? Pernahkah Bapak Ibu Saudara menemukan seorang anak yang penuh dengan amarah dan dendam? Beberapa pertanyaan ini merefleksikan hidup saya. Dulu saya anak yang memberontak kepada orang tua, saya anak yang penuh persaingan, saya anak yang tidak mendengarkan perkataan orang tua saya. Bapak Ibu Saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada kebutuhan yang basic, yang mendasar, yang tidak terjawab dalam kehidupan seorang anak. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya." Bapak Ibu Saudara, kebutuhan seorang anak adalah dia diterima, dia diampuni, dia dikasihi. Dia berharga bukan karena perbuatannya, dia berharga karena pribadinya. Itulah yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kehidupan kita. Yesus mengampuni kita bukan karena kita baik. Yesus mengampuni, bahkan dikatakan Yesus mati, dia mati di atas kayu salib mengampuni dosa kita bahkan ketika kita masih berdosa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, terimalah pengampunan, terimalah penerimaan kasih yang tidak bersyarat dari Tuhan, agar ketika kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita dapat mengampuni, kita dapat mengasihi orang tua kita yang telah menyakiti kita. Saya bersyukur kasih Tuhan, pengampunan Tuhan saya terima, yaitu yang memampukan saya mengasihi dan mengampuni juga orang tua saya. Bapak Ibu Saudara, itu juga yang membuat saya meminta maaf, meminta orang tua saya mengampuni saya karena dulu saya berontak, tidak mendengarkan perkataan mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menerima pribadi kita apa adanya. Dia mengasihi kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kita agar kita dapat diubahkan dan kita dapat meresponi Tuhan dengan kita mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau rindu keluargamu dipulihkan? Apakah engkau rindu buat para orang tua kalau engkau melihat ada ciri-ciri anak-anakmu yang tidak mendengarkan, berontak? Apakah engkau rindu anakmu dipulihkan? Hari ini mulailah dari diri kita. Alami kasih, alami pengampunan dari Tuhan. Ketika kita mengalami berkat dari Bapa, kasih Bapa, pengampunan dari Bapa, kita juga dapat mengampuni, kita dapat mengasihi anak-anak kita, orang tua kita yang melukai hati kita. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di antara Bapak Ibu saya mendengar engkau berkata, Tuhan, aku rindu keluargaku dipulihkan, aku rindu anak-anakku dipulihkan, aku rindu hidupku dipulihkan. Taruh tangan kananmu di hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang mendengar video ini dan setiap orang yang menaruh tangan di hati. Tuhan, engkau melihat, engkau tahu, engkau hadir saat ini. Saya merasakan Tuhan hadir di dekat Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan Tuhan sedang merangkul, memeluk beberapa Bapak Ibu Saudara. Ada hangat, aliran hangat yang mengalir di hatimu. Dan Tuhan berkata, nak, engkau adalah anakku. Aku mengasihimu. Aku mengampunimu. Aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahanmu. Hari ini anakku, terimalah kasihku. Terimalah pengampunan yang kuberikan. Hari ini anakku, bangkitlah. Aku mau memakai hidupmu untuk kau menjadi saluran berkat. Hari ini aku memberkati hidupmu sebagai anak yang aku kasihi. Engkau adalah putra yang kukasihi. Engkau adalah putri yang kukasihi. Hari ini terimalah pengampunan kasihku yang tidak bersyarat atas hidupmu. Dan aku mau memakai hidupmu menjadi kuasa yang memulihkan keluargamu, memulihkan anak-anakmu. Aku melepaskan berkat agar engkau dapat menjadi berkat hari ini.
Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kasih-Mu mengalir. Setiap beban-beban yang ada di dalam hati kami, Tuhan angkat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dapat merasakan kasih Bapa mengalir memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saya Frankie dari Malaysia. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sedikit kesaksian apa yang telah saya dengar daripada renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Hendy mengenai the vision, Father blessing. Ya, setelah mendengar daripada renungan itu, saya telah mengingatkan saya waktu dahulu di mana saya telah kehilangan bapa kandung saya, bapa jasmani saya, di mana masa itu saya tidak boleh menerima kenyataan bahwa bapak saya telah meninggal, dan saya telah semakin jauh, malah saya semakin jauh karena tidak boleh menerima kenyataan, semakin jauh daripada Tuhan, menjadi seorang perokok, peminum dan tegar, bahkan tidak pernah datang ke gereja. Dan saya merasakan semua itu sepertinya sia-sia, bukan bertambah baik tetapi semakin buruk. Dan sehinggalah saya pergi ke Kuala Lumpur untuk bekerja, dan setelah sampai ke Kuala Lumpur, saya telah mendengar ada sebuah gereja yang berhampiran ke rumah saya, dan saya pun coba mendekatkan diri ke gereja itu. Dan setelah saya sampai ke gereja itu, kedatangan saya seperti sangat dialu-alukan. Mereka menyambut saya seperti walaupun orang baru, menyambutkan mereka seperti sahabat yang sangat dekat kepada saya. Dan itulah yang membuatkan saya untuk lebih mau datang ke gereja. Sepertinya ada komitmen untuk lebih aktif ke gereja. Dan setelah saya mengikut kepada activity gereja, saya juga mengikut program pemuridan di gereja itu, dan di mana satu program pemuridan itu SPK, nama penuhnya saya pengikut Kristus, di mana satu pelajaran mengenai hati Bapa. Dan di sana saya benar-benar tersentuh sehingga saya begitu menangis, dan bukan menangis karena sedih tetapi menangis begitu sangat-sangat diberkati saat itu, di mana walaupun saya tidak mempunyai bapa kandung yang sentiasa membimbing saya, yang sentiasa memberkati saya, tapi saya percaya. Dan di saat itu saya belajar bahwa Tuhan Yesus Bapa yang sangat menyertai saya, tidak pernah meninggalkan saya, selalu menerima saya apa adanya, dan sentiasa menanti saya untuk datang kepadanya. Dan di saat itulah saya terus berkomitmen mencari Bapak Rohani, dan sekarang adalah Pastor Alizan adalah Bapak Rohani saya, itu pastor gereja kami SIB Elevation. Dan juga saya juga menerima Pendeta Hendy juga sebagai Bapak Rohani saya. Dan saya sangat mengucap syukur, terima kasih karena sentiasa mendapat berkat. Dan begitu juga Bapak Pendeta Hendy juga sentiasa setia dalam memberi renungan firman Tuhan setiap hari, membuatkan saya lebih kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan Happy Father's Day. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kasih Bapa memenuhi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan renungan ini, Bapak Ibu Saudara bagikan kepada orang lain. Ceritakan kesaksian Bapak Ibu Saudara, agar semakin banyak orang-orang juga dapat dipulihkan, keluarganya dan hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati.